Baik, pada kesempatan kali ini untuk minggu kedua perkuliahan kimia dasar, kita akan membahas mengenai teori atom yang utama dan sedikit mengenai isotop, bilangan kuantum, dan konfigurasi elektron. Jadi kita di sini akan cukup banyak membahas mengenai timeline dari teori-teori atom yang telah banyak berkembang sampai kepada teori atom yang kita kenal saat ini. Mungkin di SMA Anda sudah mempelajari tentang teori atom. Namun pada perkuliahan ini kita akan membahasnya secara lebih mendetail dan juga membahas keterkaitan antar atom tersebut. Ini adalah salah satu buku yang dapat Anda jadikan acuan untuk melihat sisi lain dari berbagai teori-teori atom yang ada. Buku berjudul Atom karangan Pierre Bizzoni. Ini buku cukup bagus dalam menyederhanakan pemahaman mengenai teori-teori atom yang berkembang. Jadi bahasanya cukup ringan untuk di buku ini. Oke, secara garis besar teori atom itu kita mulai ya dari abad kelima ini oleh filsuf Demokritus. Ya, dia memperkenalkan yang namanya sifat atomos. Jadi belum seperti atom yang kita kenal saat ini. Lalu maju jauh ke tahun 1800-an, ini teori atom yang benar-benar berwujud sebagai teori ini dikemukakan oleh John Dalton. Dia merepresentasikan bentuk dan keadaan atom. Lalu kira-kira hampir 90 tahun kemudian disempurnakan oleh Joseph John Thomson. Nah, ini dia menemukan apa itu suatu muatan elektron atau muatan negatif yang ada pada atom. Ya, jadi Demokritus dan John Dalton ini belum melakukan suatu percobaan. Baru di zamannya Joseph John Thomson ini suatu percobaan terhadap atom dilakukan. Sehingga mulai berkembanglah eksperimen-eksperimen dan berbagai percobaan tentang atom. Dilanjutkan oleh Robert Andrew Millikan yang membahas mengenai massa dari elektron. Dan dilengkapi oleh Ernest Rutherford di tahun 1911 tentang inti atom dan proton. Nah, dan difinalisasi oleh James Chadwick di tahun 1932 dengan adanya neutron. Nah, jadi sebenarnya discovery terhadap atom atau komponen-komponennya itu tidak terjadi pada satu waktu. Namun terjadi pada masa waktu yang sangat panjang. Dan para tokoh-tokoh ini disebut sebagai tokoh teori atom klasik, ya. Kenapa disebut teori atom klasik? Karena mereka melakukan pemikiran dan eksperimen terhadap atom dan komponen-komponennya, ya. Jadi masih terpisah-pisah, ya. Satu orang menemukan elektron, satu orang menemukan inti atom, proton, dan neutron. Belum menjelaskan bagaimana atom itu bekerja, bagaimana keterkaitan antar komponennya itu bekerja sehingga
atom itu mampu membentuk komponen-komponen yang besar, ya. Itu kemudian disebut sebagai teori atom modern atau teori gelombang dan energi atom. Ada 3 tokoh yang sangat berperan terhadap teori atom modern. Itu ada Niels Bohr, Erwin Schrödinger, dan juga Werner Heisenberg. Ya, jadi 3 tokoh ini menjelaskan bagaimana suatu atom itu bekerja, atau bagaimana komponen-komponennya itu saling berkaitan satu sama lain menciptakan kerja atom. Di mana Niels Bohr itu menjelaskan tentang tingkat energi dan lintasan elektron, Schrödinger itu tentang suatu gelombang partikel, dan Heisenberg itu tentang posisi elektron. Jadi ada 2 timeline besar, ya. Yang sebelumnya ini adalah tentang teori atom klasik atau penemuan atom dan komponen-komponennya. Sementara teori atom modern itu menjelaskan tentang bagaimana atom itu bekerja. Ya, jadi ada 2 timeline besar di sini. Kita masuk ke teori yang pertama, yaitu tentang teori Demokritus. Nah, ini sekitar tahun 460 sampai tahun 370. Demokritus itu mendefinisikan atom itu adalah suatu zat, ya, yang tidak dapat dipecah atau dibelah lagi. Jadi suatu komponen yang amat sangat kecil sehingga dia tidak dapat dibelah lagi, ya. Atau dia mencanangkan sifat tidak dapat dipecah atau dibelah lagi itu sebagai yang namanya atomos atau uncutting atau indivisible, ya, tidak bisa dipecah atau tidak bisa dibagi, atau sifatnya adalah atomism. Ya, Anda perhatikan bahwa kata atomos atau atomism ini masih menjadi suatu kata sifat, ya. Uncutting, tidak bisa dibagi, tidak bisa dibelah, bukan sebagai kata benda. Jadi di sini Demokritus itu baru mencetuskan bahwa ada suatu sifat di mana benda itu tidak bisa dipecah atau dibelah. Itulah yang disebut sebagai atomos atau sifat atomism. Jadi belum ada di Demokritus ini, belum ada penelitian mengenai atom. Dia baru memberikan dasar atau inspirasi definisi modern nantinya. Ya, jadi harap diperhatikan bahwa di Demokritus, ya, teori Demokritus ini mencetuskan tentang sifat dari atomos. Nah, nama atomos ini kemudian yang menjadi inspirasi bagi John Dalton, ya, yang memformulasikan benda yang tidak dapat dipecah lagi itu menjadi yang namanya atom. Nah, jadi di Demokritus atomos itu adalah kata sifat. Kini di Dalton atom itu adalah suatu kata benda. Jadi pada teori Dalton dia sudah mendefinisikan bahwa atom itu adalah suatu benda. Yang kita kenal dan teori yang paling terkenalnya dari Dalton itu dimodelkan sebagai bentuk bola pejal, ya, hanya bola padat solid. Nah, seperti bola bowling, ya kan? Nah, atom itu adalah suatu modelnya, adalah suatu bola yang sangat kecil yang tidak bisa dipecah lagi, yang bentuknya padat. Pada zaman itu ini sudah suatu penemuan besar, ya. Walaupun mungkin nanti ke depannya bahwa teori-teori ini mungkin bisa dipatahkan atau disempurnakan.
Nah, namun bukan hanya tentang teori bola pejal ini yang dikemukakan oleh John Dalton, dia juga menemukakan beberapa teori lain dari modelnya ini. Ya, yang pertama tadi bahwa elemen yang terkecil itu kan disebut sebagai atom, ya, teori model atom Dalton ini. Nah, dan dia juga mendefinisikan bahwa setiap benda yang berbeda itu bentuk atomnya itu juga berbeda-beda. Maksudnya yang berbeda itu ukurannya mungkin berbeda, masanya berbeda, dan sifatnya berbeda. Jadi misalnya ada benda X ya, bentuk atomnya misalkan kecil berwarna putih, lalu ada benda Y itu mungkin ukuran atomnya lebih besar dan juga berwarna berbeda. Nah, jadi Dalton bukan hanya mendefinisikan bahwa atom itu berbentuk bulat, ya, tapi dia juga mendefinisikan bahwa benda yang berbeda itu tersusun atas atom yang berbeda pula, berbeda dari segi ukuran, massa, dan sifatnya. Dan dia mendefinisikan bahwa atom-atom yang berbeda itu dapat digabungkan ya menjadi bentuk-bentuk yang lain. Nah, jadi atom-atom itu dapat digabungkan menjadi suatu senyawa. Nah, ini karena ada dua atom yang berbeda itu bisa digabungkan. Nah, tapi dia baru menyebutkan bahwa reaksi kimia itu suatu penggabungan dan penataan ya. Jadi dia belum mendefinisikan reaksi kimia itu secara lebih jauh. Padahal reaksi kimia itu di zaman modern ini kan banyak, ada reaksi pembentukan, ada reaksi penghancuran dan sebagainya. Karena masih terbatas di zaman itu. Jadi teori Dalton itu kan bukan hanya tentang teori model bola pejal seperti yang dipelajari di SMA, namun juga dari bola pejal itu kan dia bisa mendefinisikan bahwa bola pejalnya itu saling berbeda satu sama lain dan juga dapat digabungkan ya sehingga membentuk suatu senyawa baru. Nah, inilah teori dasar dari Dalton ya. Nah, dilanjutkan di tahun 1897 ya oleh Joseph Joel Thomson itu ada percobaan ya. Jadi baru di tahun ini, tahun 1897 ini dilakukan suatu percobaan. Nah, bahwa dasarnya kan tadi atom memiliki struktur di dalamnya. Nah, bahwa sebenarnya atom itu tidak pejal gitu kan, ada yang menyusun di dalamnya. Nah, yang namanya itu adalah subatomic particle. Nah, ini yang menjadi dasar dari percobaan Joseph Joel Thomson. Nah, jadi Joseph Joel Thomson di sini melakukan suatu percobaan ya. Nah, dia menembakkan suatu sinar. Ya, ini ada katoda anoda untuk memberikan muatan. Sinar itu menembak di sini ya, dia tembakan sinar. Ini ada medan magnet, ada positif, ada negatif, dan ini adalah layar yang menangkap penerimaan di sini. Nah, saat area magnet ini tidak diberikan muatan atau tidak dinyalakan, ya artinya dia tidak memiliki muatan, maka sinar ini berjalan lurus. Sinar ini mengenai titik B. Itu percobaan pertamanya. Nah, saat sinar itu diberikan muatan, misalkan diberikan muatan negatif, ya, maka sinar itu berbelok ke titik A. Ketika diberi muatan negatif, sinarnya berbelok ke titik A. Tapi ketika diberi muatan positif, maka sinarnya berbelok ke titik C. Nah, itu artinya apa? Artinya kan bila diberikan muatan negatif, maka muatan positif itu cenderung bergerak ke arahnya. Kan saling tarik-menarik, negatif dan positif. Nah, kan berarti bahwa ketika diberikan muatan negatif, maka di titik A ini akan banyak muatan positifnya. Sebaliknya, di titik
Bila diberikan muatan positif, maka di titik C ini akan banyak muatan negatifnya. Nah, itu kesimpulan pertamanya apa? Kesimpulan pertamanya bahwa atom itu memiliki muatan. Ya, atom itu ada subatomik partikelnya. Ya, karena ketika diberikan muatan, atom itu bergerak. Atom itu menuju ke satu titik, terjadi pembelokan yang menyesuaikan dengan muatan yang ada. Nah, ternyata hasil lain itu ternyata jarak dari B ke C ya itu jauh lebih besar daripada jarak A ke B ya. Nah, pada penelitiannya itu jarak B ke C itu lebih besar daripada jarak A ke B. Nah, itu kenapa? Ya, jarak yang jauh, jarak yang berbeda itu dipengaruhi oleh massa partikel ya. Artinya bahwa suatu benda yang lebih ringan itu akan cenderung mampu bergerak lebih jauh ya, karena massanya ringan bergerak lebih jauh. Nah, BC, nah itu lebih jauh kan di C ini. Kenapa? Di C ini isinya adalah muatan negatif ya. Ketika positif dinyalakan, maka yang di C ini banyak muatan negatif dibandingkan yang A muatan positif. Sehingga ya sinar di titik C itu banyak mengandung muatan negatif. Artinya apa? Artinya bahwa sebenarnya massa muatan negatif itu jauh lebih besar daripada massa muatan positif karena dia bisa bergerak lebih jauh. Sesuatu hal, benda yang bergerak lebih jauh itu karena massanya lebih kecil. Sehingga selain memberikan kesimpulan bahwa atom itu memiliki muatan, dan juga di sini disimpulkan bahwa muatan negatifnya itu memiliki massa yang jauh lebih kecil daripada muatan positifnya. Nah, selanjutnya penelitian tentang elektron ini dilanjutkan oleh Millikan ya. Jadi Millikan itu kini menggunakan suatu atomizer ya, atau dia menggunakan suatu minyak dia semprotkan, dia perkecil menjadi droplet ya, sehingga dia membentuk droplet, titik-titik kabut. Nah, ini minyaknya dia masukkan ya, dia jatuhkan ke dalam suatu lubang yang sangat kecil, sehingga minyaknya itu diasumsikan bahwa dia jatuhnya itu per butir seperti ini. Nah, di antara plat ini kan ada plat bermuatan positif, ini plat bermuatan negatif, dan dia tembakan sinar untuk mengecek seberapa besar nilai muatannya. Nah, di sini dia menggunakan prinsip hukum Coulomb ya. Nah, dia menggunakan prinsip hukum Coulomb bahwa ternyata nilai muatannya itu adalah sebesar 1,6 kali 10 pangkat minus 19 Coulomb. Sehingga dia hitung ya, di sini dia hitung bahwa massa elektron itu adalah 9,1 kali 10 pangkat minus 28 gram. Sangat kecil sekali. Ya. 9,1 kali 10 pangkat minus 28 atau 0,0 yang sangat banyak sampai 9,1. Nah, ini bahwa massa elektron itu dia hitung bukan ditimbang gitu ya. Massa elektron tuh diperoleh bukan dengan ditimbang tapi dengan mengukur muatannya kan. Bila kita mampu mengukur muatannya, maka kita nanti dapat menghitung dengan hukum Coulomb itu berapa massanya. Nah, ini harap diperhatikan ya, harap diingat bahwa massa suatu elektron itu ditetapkan 9,1 kali 10 pangkat minus 28 gram. Sangat kecil sekali. Nah, kemudian dilanjutkan ya, setelah elektron tadi selesai, kini dilanjutkan dengan teori-teori lain, yaitu discovery atau penemuan proton dan nukleus. Nah, atom ya, karena tadi di penelitian John Thomson menyebutkan bahwa atom itu terdiri dari subatomic particle ya.
Dan kecenderungan di alam ini semua benda itu selalu berada pada kondisi setimbang, maka bila ada muatan negatif, maka secara alamiah akan ada muatan positifnya. Ya. Tapi kan yang harus kita cari tahu muatan positifnya itu apakah menjadi bagian dari atom ataukah dia merupakan bagian eksternal atau satu pemicu dari luar. Maka Ernest Rutherford itu kembali melakukan suatu eksperimen menggunakan sinar alfa. Ya, di sini dia menggunakan sinar alfa, dia tembakkan ke dalam kertas ya atau lapisan emas. Nah, sinarnya ini layarnya dia pasang 360 derajat. Nah, dia pasang layar 360 derajat untuk menangkap sinarnya. Nah, emas itu kan dia mengasumsikan emasnya sangat tipis sehingga itu seperti suatu atom ya. Nah, dari beberapa kali penembakan dia tunjukkan bahwa mayoritas partikel sinar itu mampu menembus lapisan emas ya. Mampu menembus lapisan emas. Nah, namun ternyata ditemukan juga ada beberapa partikel itu yang dipantulkan. Nah, jadi tidak menembus namun dipantulkan ya, karena dia masang screen ya atau masang sinar itu 360 derajat sehingga bisa terlihat bahwa tidak semua dari beberapa kali tembakan itu tidak semua sinar itu diteruskan, tapi ada yang dipantulkan dan ternyata ada juga yang dibelokkan. Nah, misalnya seperti ini. Jadi kita asumsikan ini misalkan lapisan emas ya. Ternyata ada sinar yang diteruskan, ada sinar yang dibelokkan dan ada sinar yang dipantulkan. Nah, lalu Ernest Rutherford ini mengambil suatu kesimpulan ya bahwa sebenarnya atom itu sebagian besar itu ruangnya kosong. Nah, kenapa bisa dibilang ruang kosong? Karena banyak sekali sinar itu yang mampu menembus, yang lolos melewati lapisan emas itu. Artinya kan suatu sinar itu dapat lolos bila dia melewati ruang kosong. Nah, sini. Nah, sementara sinar yang dipantulkan atau sinar yang dibelokkan itu terjadi karena sinar tersebut mengenai suatu inti atom. Ya, suatu nukleus atau inti sehingga sinarnya itu memantul dan dibelokkan. Yang artinya bahwa inti atom itu padat. Nah, karena mampu membelokkan dan memantulkan sinar. Bukan meneruskan, dalam hal ini ruang kosong. Nah, dari sinilah dia berasumsi bahwa karena banyak ruang kosong dan ringan, itu artinya bahwa ruang kosong ini adalah elektron dan satu titik inti di tengah inilah sebagai proton atau yang bermuatan positif. Nah, eksperimen lain, dia melakukan eksperimen lebih lanjut bahwa massa dari proton itu 1,67 kali 10 pangkat minus 24 gram. Kalau elektron tadi kan 9,1 kali 10 pangkat minus 28. Atau sekitar 1840 kali lebih berat daripada elektron. Jadi proton ini walaupun kecil, dia punya massa yang lebih berat dibandingkan dengan elektron. Nah, dan massa nukleus atau massa inti atom ini mewakili hampir keseluruhan massa atom ya. Karena proton itu sangat jauh lebih berat sehingga massa atom itu bisa diwakili cukup oleh massa protonnya saja. Tapi secara volume, dia sangat kecil sekali. Hanya 1/10 pangkat 13 dari volume atom. Nah, jadi inti atom itu, dia sangat berat dibandingkan dengan badannya. Tapi secara volume sangat kecil sekali. Ya, hanya 1/10 triliun. Nah, dari keseluruhan volume atom. Itu kecil sekali. Ya, jadi ada kesetimbangan di sini. Elektron yang memiliki volume besar, namun kebanyakannya adalah ruang kosong, itu
volumenya besar tapi masanya kecil dibandingkan dengan inti atom yang menjaga kestabilan atom itu dia sangat berat tapi volumenya sangat-sangat kecil. Nah, jadi sampai sini kita sudah mengetahui bahwa di dalam atom itu ada suatu kesetimbangan positif dan negatif. Positif melalui proton dan negatif melalui elektron. Namun ternyata ada perkembangan yang lebih lanjut yang dilakukan oleh James Chadwick di sini, bahwa ketika dia melakukan suatu eksperimen, ternyata dia menemukan suatu ketidaksinkronan atau suatu ketidaksesuaian. Ya. Nah, dia perhatikan bahwa hidrogen, ya. Hidrogen itu protonnya 1 dan helium itu protonnya 2. Ya. Ini hasil eksperimen dia, ya. Proton itu punya 1, hidrogen itu punya 1 proton, helium itu punya 2 proton. Yang harusnya perbandingan masanya itu harusnya helium berbanding dengan hidrogen adalah 2:1. Ya, seperti yang dibilang sebelumnya bahwa massa suatu atom itu diwakili oleh massa protonnya. Karena helium itu punya 2 proton dan hidrogen punya 1 proton, sehingga harusnya perbandingan massa helium dengan hidrogen itu 2:1 secara teori. Ya. Tapi ternyata dia melakukan eksperimen itu perbandingannya bukan 2:1, tapi ternyata perbandingannya adalah 4:1. Nah, padahal di helium protonnya ada 2, di hidrogen 1, tapi kenapa perbandingannya tidak 2:1 tapi 4:1? Nah, kemudian James Chadwick ini dia bereksperimen dengan menembakkan sinar alfa lagi ke lembar berilium tadi. Nah, ternyata kalau di Ernest Rutherford tadi ada sinar yang diteruskan, dipantulkan dan dibelokkan, ternyata pada eksperimen Chadwick ini dia juga menemukan ada sinar yang diserap. Ya, sinar yang diserap kemudian dipancarkan balik gitu. Nah, sinar yang diserap ini apa? Artinya bahwa ada suatu muatan netral, ya. Ada suatu komponen yang mampu menyerap sinar tersebut, ya. Nah, Chadwick menamai partikel tersebut dengan neutron, ya, karena dia muatannya netral sehingga dia mampu untuk menyerap energi dari sinar tersebut. Dan masanya itu sedikit lebih berat dari proton. Nah, kemudian terungkaplah bahwa di dalam inti atom, terutama helium ini yang dalam penelitiannya menjadi fokus penelitiannya, itu ada 2 proton dan 2 neutron. Nah, namun di hidrogen itu cuma ada 1 proton, tidak punya neutron. Sehingga bila ditotal perbandingannya makanya menjadi 4:1. Karena di dalam helium itu ada 2 proton dan 2 neutron. Di hidrogen hanya ada 1 proton, tidak punya neutron. Nah, sehingga kesimpulannya bahwa nukleus itu tersusun atas proton dan neutron. Nah, jadi inti atom itu bukan hanya bermuatan positif, tapi juga ada komponen yang bermuatan netral. Nah, sehingga ada 3 komponen penyusun atom, yaitu elektron dengan massa 9,1 kali 10 pangkat minus 28 bermuatan negatif, proton dengan massa 1,67 kali 10 pangkat minus 24 bermuatan positif, dan neutron dengan massa hampir sama dengan proton bermuatan netral atau 0. Nah, jadi inilah yang menyusun atom. Ya, ini menjadi dasar teori atom klasik, ya, di mana penemuan komponen-komponen
atom. Nah, sehingga di sini kita bisa menggambarkan bahwa suatu atom itu di intinya atau di nukleus itu terdiri dari dua komponen, yaitu proton bermuatan positif dan neutron yang bermuatan netral, dan di sekelilingnya itu ada elektron yang bermuatan negatif dengan volume sangat besar, ya, tapi banyak terdiri dari ruang kosong. Sementara inti itu sangat berat tapi volumenya sangat kecil.